Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu bapak jamaah Masjid Sewa Manggala yang saya muliakan, alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir kembali bersama-sama untuk taklim, belajar bersama-sama. Dan malam ini sesuai dengan request tentang bertetangga. Kalau yang diminta hak-hak tetangga, saya punya materi fikih dan adab bertetangga. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jaridil qurba wal jaril junub, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Perintahnya setelah perintah menyembah Allah, jangan menyekutukan. Perintah selanjutnya berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin dan tetangga. Jadi ada perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Tetangga yang sehari-hari kita kenal, tetangga sebelah rumah, samping kanan, samping kiri, depan, belakang. Ada yang nyebut tetangga dekat adalah yang 40 rumah. Itu zaman dulu Imam Syafi'i nyebutnya 40 rumah. Hari ini paling gampang tetangga dekat adalah 1 RT. Jadi bahasanya 1 RT, tetangga dekat. Sedeng RW, nanti desa besar. Saya Baledono besar banget. Dari depan Pegadaian Pak Daud Maskuri sampai SMA saya nggak hafal. Jangankan 1 kelurahan, 1 RW saya nggak hafal. Kalau RT agak hafal lah, suka kumpul pertemuan RT. Itu tetangga kita. Dari keutamaan tetangga, An Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayurith. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad bersabda, tidak henti-hentinya Jibril memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga, sehingga aku menduga bahwa ia akan memberikan warisan kepadanya. Jadi Jibril berkali-kali pesan kepada Rasulullah untuk menjaga hak-hak tetangga. Saking seringnya Nabi mengira tetangga dapat warisan. Enggak, tetangga enggak dapat warisan. Cuman saking seringnya Nabi menganggap tetangga dapat warisan. Oh iya, mumpung bahas warisan, sedikit kita kupas ya Pak. Warisan itu apa? Di Indonesia, di Jawa, di Purworejo, di Sewu Menggalang, warisan itu pemberian orang tua kepada anak, gitu nih.
Itu yang selama ini kita anggap begitu. Tapi yang sebenarnya nggak gitu. Yang sebenarnya adalah harta yang diberikan dari pewaris kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, dan penentuannya sudah ditentukan oleh Allah. Ini dapat setengah, ini seperempat, ini seperenam, ini seperdelapan. Jadi warisan itu kalau sudah meninggal baru ada warisan. Kalau belum meninggal nggak ada warisan. Cuman kita menyebut kalau dari orang tua ke anak namanya warisan. Syaratnya warisan itu meninggal. Kalau belum meninggal namanya bukan warisan. Apa namanya? Hibah. Jadi yang selama ini yang kita anggap warisan itu adalah hibah. Dan pembagiannya suka-suka yang ngasih. Punya anak 4, nah kamu bapak kasih toko, kamu bapak kasih rumah, kamu bapak kasih sawah, kamu bapak kasih kebun. Ukuran, ya pokoknya kebun, ukurannya beda-beda. Biasanya kalau di kita anak bungsu dapat rumah, itu hibah. Boleh, gitu nih. Kalau warisan nanti kalau sudah meninggal dunia, warisan. Selain warisan ada wasiat. Wah, wasiat apa? Wasiat yang kita kenal, orang yang mau meninggal pesen. Bapak mau meninggal pesen sama anak-anaknya. Nanti nih bapak meninggal, makamkan bapak samping ibumu gitu. Itu wasiat versi kita. Ya iya benar, itu benar. Tapi yang ini bukan itu. Wasiat itu adalah harta yang diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan hak waris, disampaikan sebelum meninggal dunia. Misalkan saya kaya raya, sudah tua saya, sudah hampir meninggal, terus sama saya ikut, misalkan ada pembantu yang ikut saya dari anak-anak saya kecil, terus bilang, Dek, Kak, nanti kalau ayah meninggal, tolong toko yang di Jogja itu buat simbok yang sudah jagain kalian dari kecil. Nah, simbok itu kan gak punya hak dapat warisan dari saya, berewang. Tapi karena sudah kayak saudara, dikasih. Nah, itu boleh. Tapi jangan banyak-banyak. Jangan sampai orang lain dapat, anak tidak dapat. Paling banyak 1/3. Itu udah banyak banget. Gitu nih. Jadi itu namanya wasiat. Nah, jadi warisan itu kalau sudah meninggal, wasiat sebelum meninggal pesen, disampaikan setelah meninggal, dan diberikan kepada yang tidak berhak. Kalau anak gak usah wasiat, sudah otomatis. Gitu nih. Ini tentang warisan sekilas. Dan dari semua ilmu warisan adalah ilmu yang paling jelimet. Makanya kata Nabi, ilmu ini adalah ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah. Dan ternyata bukan ternyata, memang buktinya kita bagi waris tidak pakai ilmu, cuma pakai bagi, gitu kan? Nah, itu berarti memang ilmu ini tidak terpakai. Bukan tidak terpakai, tidak dipakai. Tapi kalau masih hidup, hibah nggak masalah. Kalau sudah meninggal, baru pakai ilmu waris. Ini dapat setengah, ini dapat 1/4, ini dapat 1/6, dan 1/8. Tapi kalau akhirnya rata boleh nggak? Ya setelah dibagi itu akhirnya rata boleh. Kata yang paling tua, sudahlah sama aja ya. Kalau sudah begitu boleh. Gitu. Tapi kalau tetap kenceng-kencengan, yang dipakai tadi 1/2, 1/3, 1/4, 1/8. Dan yang dapat warisan bukan cuma anak dari orang tua, bisa jadi orang tua dari anak. Bapak kita bisa dapat warisan dari kita. Gitu. Cuman di Indonesia warisan dari bapak ke anak, ibu ke anak, bisa bapak dapat dari kita.
Kalau kita nggak punya siapa-siapa, tapi kita punya anak, kehalang sama anak. Itu Ibu, Pak, sedikit sekilas tentang warisan. Apakah anak pasti dapat warisan? Bisa enggak. Penghalang warisan, naudzubillah, beda agama. Beda agama nggak dapat warisan. Satu Islam, satu Kristen, naudzubillah, nggak dapat warisan. Yang kedua, pembunuh. Ada anak pengen dapat warisan, ngebunuh bapaknya. Begitu dia ngebunuh, dia tidak berhak dapat warisan. Luar biasa, Islam melindungi. Jangan sampai gara-gara warisan orang saling bunuh. Makanya pembunuh tidak dapat warisan. Gitu, sedikit Pak. Nanti kapan-kapan mungkin mengkaji ini lumayan jelimet. Tapi ada ininya, ada aplikasinya. Sekarang gampang pakai aplikasi, pakai ini. Klik, tinggal seorang bapak meninggal dunia, meninggalkan harta 1 miliar dan punya istri 1, anak laki-laki 2, anak perempuan 1, adik 1, laki-laki adik perempuan. Nanti jelas seberapa jumlahnya berapa. Ada aplikasinya. Gitu, kapan-kapan mungkin dikaji tentang itu. Siapa saja boleh. Lanjut. Ini pesan Nabi sebelum punya rumah. Iltamisur rafiqa qablat thariq wal jara qablat dar. Tentukan teman sebelum jalur perjalanan dan tetangga sebelum rumah. Kalau kita mau berpergian, cari teman yang seia sekata dengan kita. Teksnya cari teman mau perjalanan, konteksnya mau apapun, mau bisnis cari teman yang amanah. Kan kita kerjasama, share modal. Saya dulu pernah jualan, Pak. Saya kuliah di Jogja S1 urunan tahun 99. Tahun 99 urunan 5 orang. 1 orang 500.000. Kita mendirikan warung pecel lele. Yang masak tetangga kos, ibu-ibu sekeluarga yang urunan kita. Jadi saya dulu jualan pecel lele, Bu. Buka jam 5 sore, tutup jam 12 malam. Mahasiswa semua, 5-5-nya. Laki-laki semua. Yang ibu-ibu cuma yang masak. Kenapa kita jualan? Ya biar dapat untung. Terus bercita-cita biar dapat kuliah S2. Dan yang pasti makannya enak dibanding nggak jualan, lebih enak jualan. Minimal makannya lele. Mahasiswa kan makan lele mewah. Saya tiap hari makan lele waktu itu. Jadi jualan lele kita, Pak, pecel lele. Saya nggak ngeh. Ternyata ada yang memperhatikan. Karena penampilan kita beda sama tukang lele yang lain. Kita nggak profesional. Yang lain kan memang benar-benar ini. Kita mahasiswa, jadi kelihatan. Kata tukang wartel, dulu ada wartel nih. Pas saya nelpon, Mas, sampean yang jualan di situ? Iya, saya bilang. Mahasiswa ya, Mas? Iya. Kelihatan kok, Mas. Wajahnya nggak ada tampang-tampang ini. Terus saya nggak ngeh ternyata yang beli banyaknya cewek, Pak. Tapi saya nggak bisa bungkus, saya bagian cuci piring. Ya. Jadi kalau pagi kita kasih modal, nanti malam dihitung berapa untungnya. Berapa untungnya saya nggak penting, yang penting makan lele, gitu kan, luar biasa. Tapi ternyata si ibunya tidak bisa dipercaya, pecah kongsi kita. Teman 5 kompak, yang ibunya yang nggak bisa dipercaya. Nah ini tentukan teman sebelum jalur perjalanan. Jadi jangan sampai gara-gara bermitra pecah persahabatan. Yang bikin pecah persahabatan kadang-kadang karena bermitra, bekerja sama, atau karena utang. Utang itu sumber perpecahan. Pinjam 100.000 nggak bayar, itu bikin males. Jadi tentukan teman sebelum perjalanan. Apa saja?
Apalagi rumah tangga, kan teman juga. Rumah tangga, istri itu teman seumur hidup, pilih yang benar. Suami itu teman seumur hidup, pilih yang benar. Seumur hidup, seumur hidup. Makanya namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah itu bukan berarti nggak pernah berantem, berantem juga. Cuman rumah tangga itu gampang masalah, tapi gampang selesai. Cuman di rumah tangga loh Bu, jenengan gak ada ngaling-ngaling. Misalkan nih, saya minum nih, misalkan, terus nggak enak. Kalau yang bikin di sini saya nggak bakalan ngomong, diem. Tapi kalau yang bikin istri saya mesti komplain, mesti ngomong. Ya itu rumah tangga, ketekan, kedugo. Makanya gampang bertengkar tapi gampang akur. Suami istri itu kelakuannya kayak anak TK. Anak TK gampang berantem tapi gampang akur. Sama suami istri gampang berantem gampang akur. Dikit-dikit ribut, tapi cepat akur. Itulah mana dari singkat dari sakinah, mawaddah, warahmah. Itu nantilah materi lain juga. Cari teman sebelum perjalanan. Ini yang mahasiswa, cari teman sebelum perjalanan. Mau bisnis cari teman yang seide. Mau nikah ya apalagi. Dan tetangga sebelum rumah. Lihat tetangganya seumur hidup. Selama kita tinggal di situ itu tetangganya. Tetangganya rese habis kita. Rese bahasa Betawi gitu Pak. Bahasa Indonesia bukan rese bahasa Jawa. Rese bahasa Jawa ikan asin. Rese ikan asin. Risi apa rese? Teman tetangga tuh akan jadi teman seumur hidup kita, makanya hati-hati. Kalau yang bisa milih, kalau nggak bisa milih ya wis. Jadi cari teman dulu sebelum perjalanan, biar seide, seirama. Kata anak sekarang bilang sefrekuensi, satu frekuensi. Dan tetangga dulu sebelum rumah. Tetangga lebih penting dibanding rumah. Ibu beruntung rumahnya dekat masjid, alhamdulillah. Dan alhamdulillah masjidnya nyaman. Karena ada juga yang masjidnya nggak nyaman, gitu kan macam-macam. Jadi itu cari teman sebelum perjalanan dan tetangga sebelum rumah. Nah ini Bu, kata Nabi, min sa'adatil mar'il muslim. Di antara kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan seorang muslim adalah pertama, al-maskanul wasi, punya tempat tinggal yang luas. Hidup tenang satu, punya tempat tinggal yang luas. Harus gede, bisa jadi nggak harus gede, tapi nyaman suasananya. Saya pernah masuk ke rumah orang yang bagus banget, enak. Tapi saya juga masuk ke rumah orang yang gak bagus banget, tapi enak juga gitu. Ada yang bagus tapi gak enak, panas ya. Ada yang gak bagus juga gak enak, jadi macam-macam, tergantung isinya. Kebahagiaan itu pertama punya tempat tinggal yang luas. Syukur rumahnya gede, suasana nyaman. Paling tidak, walaupun rumahnya nggak gede, tapi suasananya nyaman. Gitu. Yang kedua, tetangga yang solid. Ya Allah, nikmat apa yang lebih ini? Rumahnya luas, tetangganya solid, dan kendaraan yang tenang. Punya kendaraan, sudah ini nikmat hidup nih Bu. Nabi yang bersabda, kenikmatan seorang muslim punya tempat tinggal yang luas, tetangga yang solid, punya kendaraan kemana-mana gampang. Ini teks bunyinya begitu, konteksnya macam-macam. Hitung Ibu, tempat tinggal yang luas, tetangga yang solid dan kendaraan yang tenang. Cuman ada fenomena orang sekarang itu secara pendidikan lebih tinggi dibanding orang tuanya, lebih pinter dibanding orang tuanya, tapi rumahnya gede orang tuanya dibanding orang sekarang.
Iya Pak. Orang zaman dulu petani, sekolahnya juga SD, rumahnya gede, walaupun lantainya lantai sawah, lantai tanah, tapi besar, sawahnya juga luas. Saya sebelum ini saya menjadi ketua Lajismu UMP. Kalau pas survei siapa yang berhak menerima beasiswa Lajismu, saya bingung saya. Karena orang kota sama orang kampung beda kriteria miskin sama kayanya. Orang kampung itu kadang-kadang rumahnya bagus, tapi cuma punya rumah itu, nggak punya sawah, nggak punya kebun. Orang kota, orang kampung rumahnya bawahnya tanah, temboknya seng, atasnya anginnya masuk bebas, tapi kebunnya luas, bingung yang dapat yang mana. Gitu kan? Orang kota bagus tapi sempit. Tipe 35, 30, orang kampung gede banget. Kita dulu mandi di kampung kan di bak mandinya kayak kolam, ada ikannya. Sekarang boro-boro ada ikannya, mandinya pakai ember, geser-geser biar hemat. Ya gak tahu itu, mungkin karena keberkahan ya. Orang dua dulu tuh nggak pinter, tapi hidupnya tenang. Sekarang pada pinter-pinter, tapi hidupnya keberungsung. Tenang dulu tuh, ngebahas tenang banget, santai gitu nih Pak. Ya ini emang masalah keberkahan. Semoga kita dapat keberkahan semua gitu. Ya ini tentang tentang keutamaan tetangga dan lain-lain. Sekarang pengertian tetangga. Tetangga itu ada 3 jenis, tetangga kerabat, tetangga dan saudara. Punya tetangga, ini masih punya hubungan darah, ini enggak. Ada tetangga muslim dan non-muslim, ini muslim, ini bukan muslim. Tetangga yang dekat rumahnya dan yang jauh, jadi 3 tipe tetangga. Maka ada yang berhak 3-tiganya, tetangga, kerabat, dan muslim. Ada cuman tetangga dan kerabat, ada cuman tetangga non muslim. Ini singkat aja yang ini, kepanjangan. Sekarang tingkatan adab dalam bertetangga. Tingkatan adab dalam bertetangga, tidak mengganggu dan menyakiti tetangga. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormati tetangganya. Tidak mengganggu dan menyakiti tetangga. Jangan sampai kita mengganggu dan menyakiti tetangga. Ya kadang-kadang ada aja, karena sebelahan tuh kadang-kadang ada aja ya Bu, masalahnya dengan tetangga. Jangan menyakiti dan jangan mengganggu. Ya banyak, Bu, Ibu seneng lagu atau ngaji sekalipun. Kalau nyetel, dulu nyetel tape ya, sekarang nyetel apa Pak? CD. Sekarang nyetel HP. Ya walaupun Ibu seneng, jangan kenceng-kenceng. Belum tentu tetangga kita seneng. Tapi ngaji Ustadz, ya belum tentu juga. Ngaji itu bagus, tapi kalau kenceng banget tetangganya keganggu, masalah. Nyetel ngaji kaset jam 4 malam, jam setengah, termasuk masjid. Kalau kenceng banget masalah. Makanya kan kita di sini ada volume paling tinggi berapa, itu udah bagus. Ngaji Ramadan paling malam jam berapa, bagus ngaji, tapi jangan juga mengganggu. Apalagi yang lain seneng koplo. Siapa koplo tuh? Penyanyinya kenceng banget, itu mengganggu namanya, mengganggu. Terus yang sering masalah lagi ini, sampah dibakar siang-siang, tetangganya lagi jemur, itu masalah itu.
Ya kira-kira, kalau mau dibakar kira-kira. Di kota dibakar ya ini semua, di kampung dibakar gak masalah. Jadi Sebelangmongan kan kota ini, dibakar geger satu kampung, satu kota, asapnya kemana-mana. Apalagi yang sebelahnya lagi jemur. Wong istri saya ribut, istri saya jemur, saya nyalain mobil, ribut itu. Makanya saya nyalain mobil kalau nggak ada jemuran. Kalau ada jemuran, ngamuk istri saya. Bau, iya, bau ini, bau apa? Apalagi bakar-bakaran ini, asapnya kemana-mana. Jadi lihat-lihat juga, itu tidak mengganggu dan menyakiti tetangga. Dan tadi menyakiti juga memfitnah, itu lebih bahaya, dibanding bakar apa? Bakar sampah, lebih bahaya dibanding nyetel musik, memfitnah, mengadu domba segala macam. Jadi pertama, kita jangan ganggu mereka. Kedua, bersabar atas gangguan mereka. Nah, kadang-kadang ada tetangga yang nggak pakai aturan, malam-malam nyetel lagu kenceng banget. Atau banyak hal yang kita nggak cocok misalnya. Ya kesabaran kita, gitu nih. Kalau bisa diajak ngobrol, kalau enggak ya kan banyak tetangga bermasalah. Tapi banyak juga yang baik-baik. Maka beruntung ibu bapak kalau ibu bapak punya tetangga yang baik. Yang ketiga, berbuat baik dan membantu kebutuhannya, saling berbagi. Karena memang tetangga itu orang yang pertama kali yang akan membantu kita. Kalau kita ada masalah, dia yang bantu pertama kali. Walaupun kadang-kadang dia juga jadi masalah bagi kita, gitu ya. Ya gitu, hidup itu begitu. Peringatan umum menyakiti tetangga. Wallahi la yu'minu. Perhatikan bu kalimatnya bu. Nabi sampai bersabda demi Allah. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Orang yang tidak memberikan rasa aman bagi tetangganya dari kejahatan dirinya. Tidak beriman orang yang tetangganya tidak aman dari kita. Dari apa? Dari omongan, dari perbuatan, dari sikap. Tidak beriman dan 3 kali. Kalau tadi kan sekali. La yu'minu man kana yu'minu billahi wal akhir fal yukrim dhaifahu. Tamunya, fal yukrim jarahu, tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hormati tetangganya. Ini masih masih lembut. Ini udah keras. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Yang selanjutnya, menghapus amal kebaikan. Berbuat salah tuh ya salah, tapi berbuat salah kepada tetangga itu dosanya lebih besar dibanding berbuat salah kepada yang lain. Nanti ada hadisnya. Menghapus amal kebaikan. Ada seorang bertanya pada Rasulullah SAW, inna fulanah taqulul laila wa tasuman nahar. Inna fulanah, sesungguhnya fulanah, perempuan berarti. Ada seorang perempuan takumu al-laila, sholat malam rutin tahajud, watasumun nahar, dan siangnya berpuasa, wataf'alu watasaddaku watu'di jiranaha bilisaniha. Ibu itu rajin sholat malam, rajin puasa, dia juga berbuat baik dan bersedekah, tetapi lidahnya sering mengganggu tetangganya. Kata Nabi, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan di dalam dirinya dan dia penduduk neraka.
rajin puasa, rajin tahajud, rajin sedekah, tapi mengganggu tetangganya. Semua dikomen, diadu domba, difitnah, digibah, gak nyaman tetangganya. Kata Nabi, la khaira fiha, iya min ahlin nar. Sahih hadisnya, Bu. Pak. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di depan. Di ayaznar rajula bi asri niswatin khairun lahu min ayazniya bi imraati jarihi. Sungguh jika seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita masih lebih baik baginya daripada ia berzina dengan istri tetangganya. Zina itu dosa besar dan lebih besar ketika dengan tetangganya. Ya bukan berarti boleh sama yang lain. Dosa besar dan lebih besar ketika dilakukan dengan tetangga. Naudzubillah. Wali ayyashrikar rajulu min asrati abyatin aisaru lahu min ayyashrika min baiti jarihi. Dan sungguh jika ada seorang mencuri 10 rumah itu dosa, tapi mencuri 10 rumah lebih ringan dosanya dibanding mencuri 1 rumah tetangganya. Nyolong itu dosa, tapi lebih dosa jorong tetangganya. Ya bukan milih, berarti nyolongnya jauh-jauh enggak juga. Ya rata-rata yang milih yang nyolong tonggon. Itu nih. Naudzubillah. Jadi zina itu dosa besar, Pak. Tapi lebih besar ketika berzina dengan tetangganya. Nah, ada orang menjinahi anaknya. Wis. Setan hormat itu. Setan udah bingung kalau ada bapak menjinahi anaknya. Setan bingung, karena lebih kejam daripada setan itu. Ada bapak berzina sama anak, dan naudzubillah ada anak berzina sama ibu. Ada kan? Naudzubillah. Itu kenapa Nabi menyampaikan umur 10 tahun pisahkan tempat tidurnya. Biar tidak incest itu tadi sesama saudara. Udah nggak ngerti saya. Naudzubillah. Bapak dengan anak, kakak dengan adik, ada kan? Yang paling parah ibu dengan anak. Naudzubillah. Dengan tetangga aja kayak gini dosanya. Berzina itu dosa besar, tapi berzina dengan tetangga lebih besar dibanding berzina dengan yang lain, apalagi dengan keluarga. Mencuri dosa, mencuri 10 orang itu tetap lebih ringan dibanding mencuri di tempat tetangganya. Tetangganya harusnya dijaga, malah dicuri. Naudzubillah. Nah ini kadang-kadang ada tetangga yang rese, usil, apa-apa di komen, apa-apa di ini ada. Jadi mana-mana ada kayak gitu. Innallaha azza wa jalla yujibu thalatha wa yubghidu thalatha wa dzakara minhum rajulan kana lahu jarun wa yudihi wa yasbiru ala adahu hatta yakfiyahu Allahu iyahu bi hayatin aw mautin. Sesungguhnya Allah mencintai 3 hal dan membenci 3 hal. Di antara yang disebut adalah seorang laki-laki yang mempunyai tetangga yang selalu menyakitinya, namun dia tetap bersabar atas perilaku buruknya sampai Allah mencukupkannya dari tetangganya, baik saat itu maupun setelah dia meninggal. Sabar, yaitu yang paling ini. Imam Abu Hanifah punya tetangga tukang mabok, tukang gangguin. Satu saat tetangganya ini ditangkap sama aparat, di penjara. Apa yang Abu Hanifah lakukan? Bersyukur. Kalau bersyukur kelasnya kita, kawus. Kawus apa artinya? Ya kawus. Orang tukang mabuk ditangkap kan seneng banget kita.
Imam Abu Hanifah, begitu tetangganya yang tukang mabok rese itu tahan polisi di penjara, dia datang ke sana, dia tebus. Nah, ini levelnya Imam Abu Hanifah, ditebus, dikeluarkan dari penjara. Ya karena mabok kan bisa dibantu. Setelah keluar, kata dia, Bapak itu sering saya ganggu, Bapak sering saya sakiti. Kenapa begitu saya di penjara Bapak yang mengeluarkan saya? Ya, cuman tersenyum. Tapi apa yang berubah? Setelah itu laki-laki tadi berubah 100%, 180 derajat. Memang butuh pengorbanan gitu nih. Levelnya Imam siapa tadi? Abu Hanifah. Levelnya kita ya tadi syukur. Keluar lagi ya tetap gitu, nggak ada yang berubah. Gitu nih. Saya pernah diundang ngisi Pak. Ngisi pengajian di kantor di Polres. Bukan nyeramahi polisi, bukan ngaji di polisi. Siapa? Saya ngisi kajian di tahanan. Jadi yang pada ditahan itu saya diminta ngisi ngaji. Ngajinya saya nggak masuk, dia nggak keluar. Dipisahkan oleh jeruji. Saya di luar, Pak. Itu juga dikawal saya. Reserse ini pada ngawal saya ngaji. Saya tadinya bingung, ngaji apa? Kan nggak mungkin ngaji kewajiban sama tetangga kayak kita sekarang. Saya ngajinya cerita itu loh Pak, cerita yang orang ngebunuh 99 orang itu. Terus habis itu 100. Orangnya gede-gede, tatoan semua. Baru kali itu saya ngaji di tempat kayak gitu. Pas doa pada nangis. Ya saya doanya segera dihentikan, nanti keterusan kan kasihan juga. Terus selesai doa, ada yang bilang, Pak Ustadz boleh nggak salaman? Boleh saya bilang. Tapi saya tengok dulu, takut nggak boleh sama polisi. Boleh, saya maju, tangan saya dimasukin. Pada yang agak takut ke polisi. Salaman. Terus mereka nanya, Pak Ustadz, apakah dosa saya masih mungkin diampuni oleh Allah? Pertanyaannya kayak gitu. Pak, tadi kan saya cerita, yang ngebunuh 100 orang aja diampuni. Kalau Bapak sungguh-sungguh, insya Allah. Itu yang paling tua, Pak. Paling tua di antara mereka begitu. Pak, apakah kalau Pak Ustadz, kalau saya berdoa diampuni oleh Allah? Diampuni, Pak. Syaratnya tadi, sungguh-sungguh dan benar-benar. Gitu, gitu. Itu kalau di situ benar-benar ngaji untuk mereka. Kalau di rutan mana nih? Rutan sini itu pengabdian. Saya ngaji tapi nggak semua dipilihi yang mau keluar, yang sudah mau. Jadi kan anteng, jadi agak anteng. Yang anteng yang di sini, yang itu kan nggak anteng. Tapi saya udah siap mental. Nanti ada yang ngomong asal ngomong, ya bener. Saya ngaji sama yang ini, yang di luar ngomongnya asal teruk, namanya orang dia ngomong bahasa nggak apa lewat teruk gitu kita begini aja. Yang di sini ya pas kita ngaji ya mereka banyak yang nangis. Saya juga tidak lanjutkan, kasihan. Ingat anak malah diinikan. Jadi pelan-pelan gitu. Terus bertoleransi dalam hal teknis. Jangan seorang melarang tetangganya menancapkan sebuah kayu pada dindingnya. Gambarannya ini bunyi hadisnya. Ya kan malu kan tok rame. Kan ya tiap hari. Mungkin maksudnya misalkan tetangganya punya hajat. Ya kan sekali-kali Bu, nyetel gede banget. Kan gak tiap hari. Gitu. Jadi itu dimaklumi. Jangan gara-gara itu nanti berantem. Dan memang terus yang kadang-kadang bikin tetangga berantem apa?
anak. Yang bikin tetangga dengan tetangga berantem kadang-kadang anak. Namanya anak-anak. Ya namanya anak-anak. Kadang-kadang berantem ya sudah, anak berantem orang tuanya gak usah ikut-ikutan berantem. Tapi ya selama wajar. Kan nggak ada anak berantem pakai samurai. Anak kecil berantem terus orang tuanya ngikutin, terus anak orang tuanya mukul. Anak itu kan nangis bilang sama bapaknya. Itu yang sering terjadi kayak gitu. Ya jangan ya betul jangan dinormalisasi. Tapi kalau sederhana ya udah namanya anak-anak. Rebutan apa gitu kan. Gitu nggih. Jangan seseorang melarang tetangganya menancapkan sebuah kayu pada dindingnya. Ya selama wajar nggak masalah. Kalau kira-kira nggak pas ya dirembuk bareng-bareng. Ya teorinya gampang, prakteknya agak berat gitu. Tapi kan kita sudah bertetangga berpuluh-puluh tahun. Membuka pintu untuk kebutuhan. Berapa banyak tetangga yang akan memegang tangan tetangganya di hari kiamat sambil berkata, wahai Robku, orang ini menutup pintunya dariku dan dia enggan memberi apa yang ia miliki. Nanti di akhirat kayak gitu, Pak. Tetangga butuh, kita nggak peduli. Tidak beriman orang yang tidur kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Hafal hadisnya. Tidak beriman orang yang tidur kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Kelaparan kita bukan lapar. Ini lapar sekarang ada yang lapar belum makan. Tapi ini kelaparan tuh lama. Saudara kita sekarang di Sumatera, ada yang 4 hari nggak ketemu makan itu. Saya tidak bisa bayangkan. Orang kena longsor, lari ke hutan, kejebak di hutan nggak ada apa-apa. Nyari apa yang ada. Katanya ada ketemu nangka kecil dibakar rame-rame. Ya Allah. Ini banyak yang belum bisa dihubungi sekarang. Ya, yang tanggung jawab setelah melihat ininya yang mengizinkan penebangan hutan, karena ternyata airnya isinya gelondongan-gelondongan kayu besar, gajah ketarik apalagi orang. Naudzubillah. Berbagi makanan. Ya abadar idza tabikta mirqatan fa'sir ma'al mirqah wa tu'ahid jironaka awil awik simpi jironika. Wahai Abu Dzar, ini pesan Nabi kepada Abu Dzar, apabila engkau membuat suatu masakan maka perbanyak kuahnya, kemudian undanglah tetanggamu atau engkau dapat membaginya kepada mereka. Ini pesan Nabi, Bu, kalau masak perbanyak kuahnya. Ya maksudnya perbanyak biar bisa ya kalau ada rezeki kasih tetangga, jangan kuah semua. Ini kan teks maksudnya ya tadi berbagi, apalagi yang kira-kira kecium aromanya. Nah kira-kira enggak sih enggak apa-apa. Kan kadang-kadang apalagi di kota rumahnya sebelahnya kecium apa. Nek punya daging cuman segini, nggak usah disate. Sedikit rasanya ini, tapi satu kampung tahu semua lagi nyate. Jadi jaga perasaan. Yang kadang-kadang nggak jaga anak-anak. Cuman punya makanan sedikit, jangan ke tetangga. Ayah cuman punya sedikit, malah pamer, nyong duwe. Kan bikin masalah itu. Tapi kalau anak-anak begitu masih wajar. Ya tadi ibunya daging cuma sedikit disate. Satu RT kan kecium semua, malah sengaja biar dikira makan sate. Emang ada orang yang bikin masalah, itu nggih. Kalau punya masak sesuatu perbanyak, kirim tetangganya. Kan banyak yang saling mengirim, saling berbagi. Itu Ibu. Saya dulu waktu ini di Piturutu rutin, Pak. Tiap hari ada yang ngirim sayur. Tetangga saya itu preman, tukang mabok, kayak tato. Tapi kalau pagi-pagi disuruh istrinya ngirim saya sayur, hampir tiap hari ngirim sayur. Kan sayur yang paling awet itu sayur ini. Sayur apa, Pak? Sayur nangka. Gudeg. Makin lama makin enak.
Saat dunia sayur yang aneh sayur nangka. Pertama ya agak sepet-sepet, besok agak lembut, jadi makin lama makin enak. Yang lain makin lama makin enak, ini makin enak. Jadi berbagi dengan tetangga, apa saja yang kita punya, gitu nggih. Nah ini saling memberi hadiah. Ya hadiah itu tidak harus dibungkus pakai ini ya, apa yang kita punya dibagi, hadiah namanya. Karena Nabi SAW yaqulu ya nisa al muslimat la tahqironna jaratun tijaratiha walau syatin. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai para wanita muslimah, jangan ada seorang tetangga yang meremehkan hadiah tetangganya meskipun kikil kaki kambing. Ya kan kalau di Arab orang makan kambing biasa, makanya meskipun kikil, di sini kaki kambing lebih mahal daripada. Ya, saya termasuk Pak. Saya termasuk penggemar kaki kambing Saya suruh milih daging sama kaki kambing, saya milih kaki kambing. Menurut saya lebih enak, gitu nih. Jadi itu berbagi apa yang kita punya, berbagi hadiah. Di sini kan ada yang tiap bulan ngasih keluban. Saya sering tuh di Baledono ada yang ngasih keluban. Katanya hari apa namanya, wetone putune gitu. Jadi cucunya lahir hari Senin Kliwon, tiap hari Senin Kliwon dia ngasih keluban, ada telur, ada tempe, ada ikan asin. Itu enak banget itu. Ya itu hadiah namanya Pak, diinikan. Sekarang bagaimana tetangga non Muslim? Punya Pak tetangga non Muslim Pak, Kristen, Hindu, Buddha. Keterangan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang anak Yahudi yang masih kecil, lalu mengajaknya masuk Islam sehingga ia menjadi Muslim. Dari Abdullah bin Amru berkata bahwa pada suatu saat seekor kambing disembelih untuknya. Dia lalu berkata pada pembantunya, apakah engkau juga memberi kepada tetangga yang Yahudi? Beliau mengulanginya 2 kali, kemudian beliau berkata, saya pernah mendengar sabda Rasulullah, Jibril selalu berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai saya mengira bahwa dia akan menerapkan warisan baginya. Artinya berbagi kepada tetangga. Walaupun dia non Muslim, berbagi. Punya sayur kita kirim. Saya di Baledono punya tetangga Cina, Kristen. Dia suka ngasih roti. Roti itu dia suka kirim ke warung-warung, tapi suka dikasih saya makan itu nih roti, tapi kalau daging saya mikir-mikir. Jadi kalau roti nggak masalah, apa masalahnya roti? Buah nggak masalah. Kalau yang agak mikir kalau misalkan ngasih ayam gitu, kalau ayamnya beli nggak masalah, tapi kalau ayamnya kira-kira motong sendiri, ya harus tahu cara motongnya. Saya dulu pernah punya langganan warung enak gitu. Di antara menunya ayam. Kalau tahu saya nggak usah nanya, tapi ayam bahaya ini kalau nggak nanya. Tapi saya hati-hati banget. Tapi karena sudah kenal saya tanya, Bu, saya pengen ayam, saya bilang ayam yang itu. Tapi Bu, sebelum saya bilang, ibunya bilang begini, tenang Pak, disembelih pakai Bismillahirrahmanirrahim kok. Jadi malah lengkap banget. Tenang Pak, dia tahu saya khawatir kalau disembelih tidak pakai Bismillah. Kata dia, tenang Pak, disembelih pakai Bismillahirrahmanirrahim kok. Karena yang Kristen istrinya, suaminya Islam. Ya itu yang diinikan. Yang kadang-kadang terjadi begitu nih. Jadi pakai Bismillahirrahmanirrahim suaminya. Ya udah saya beli. Gitu Pak. Saya di sini ada beberapa yang saya seneng, tapi setelah tahu bukan orang Islam saya takut jembelihnya nggak benar. Nah ini Bu, dahan yang menjorok, bukan jorok nih, menjorok. Kan kadang-kadang punya pohon mangga, terus nglawer ke tetangga. Punya pohon apa lagi? Hukum pohon dahan yang menjorok mengganggu perkara tetangganya.
Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, jika dahan atau ranting pohon menjalar ke tanah atau udara orang lain dan orang tersebut tidak merelakan keberadaan dahan tersebut, maka pemilik pohon diperintahkan untuk memangkas dahan tersebut, dipangkas. Jangan masuk ke lahan orang. Jika dia tidak mau, maka pemilik tanah menekuk dahan tersebut tanpa memotongnya, jika memungkinkan. Jika tidak bisa disingkirkan kecuali dengan dipotong, maka pemilik tanah boleh memotongnya. Lahan saya masuk ke rumah orang, orang boleh motong tanpa bilang ke saya. Dan dia tidak memiliki kewajiban untuk memberi ganti terkait pemotongan dahan tersebut. Dan yang masuk ke sana itu kalau diambil buahnya boleh. Enak aja kebagian nyapu. Tiap hari nyapu, mangganya nggak boleh ngambil. Dan jangan biasakan nanam di perbatasan. Nanam mangga sengaja di pojok perbatasan, itu dolim itu. Akarnya ke sana, akarnya masuk ke sana, nanti ke atas, daunnya ke sana, mangganya nggak dibagi, kebangetan. Cuma nonton tetangganya nyapu gitu. Untung tetangganya sabar. Tapi kita dolim. Dan dolim itu ittaqud dulma fa inna dulmatul yaumal qiyamah. Jauhilah dolim, karena kedoliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Gitu. Nanti orang yang kita dolimi minta balasan semua, habis kita. Gitu Ibu. Jadi kalau punya pohon, usahakan jangan di pinggir. Takutnya nanti ke tetangga ininya. Gitu nih. Dan sejatinya kalau ke tetangga, ya udah itu yang ke sana milik tetangga. Rambutan, duren kan eman-eman duren. Apalagi kelengkeng. Salah kalau ke sana. Tapi yang sering terjadi kan tetangga cuma ngeliatin, gak dapat apa-apa. Dolim. Gitu ya. Saya dulu dikasih tahu ini tuh nenek saya. Din, nanti kalau kamu besar, jangan nanam pohon di pinggir perbatasan sama tetanggamu. Tadi, kalaupun atasnya dipapras, bawahnya itu loh, akarnya kan ganggu punya dia. Gitu. Malah kadang-kadang ada orang sengaja naruhnya di pinggir. Malah kalau di sawah kadang-kadang malah jalan orang digeser-geser terus. Memang setan tempatnya di perbatasan, Pak. Setan itu adanya di batas. Nah, ini jangan jauh enggak. Makanya orang berantem gara-gara batas kan. Hak sub'ah bagi tetangga. Jarud dari ahaku bidar. Tetangga rumah lebih berhak dengan rumahnya. Penjelasannya, jika seorang akan menjual rumah, maka hendaklah diutamakan ditawarkan kepada tetangganya lebih dulu. Khususnya yang hanya memiliki akses satu jalan bersebelahan atau berhadapan. Kalau kita mau jual rumah kita, yang kita tawari tetangga dulu. Jangan woro-woro di jual beli di Facebook apa di mana-mana, tetangga nggak tahu. Tetangga kita dulu ditawari. Pak, saya mau pindah, Pak. Mau ke Jakarta. Saya udah beli rumah di Jakarta. Saya mau pindah dari Purworejo, Pak. Nah, saya mau jual. Bapak mau belinya, Pak? Kalau Bapak mau beli, saya jual ke Bapak. Nggak ada duit, ya sudah. Kalau itu saya izin ya, Pak. Tapi saya jual ke yang lain yang berani. Nah, itu ada ininya, itu etikanya. Nabi yang nyuruh. Tetangga dulu ditawari, tetangga nggak berani, baru yang lain. Selesai. Bapak Ibu, demikian kajian kita hari ini. Semoga kita menjadi tetangga yang baik. Dan tetangga yang baik ya nanti mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Mohon maaf atas segala hilaf. Terima kasih atas perhatian. Nasrum minallah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Coba. Ya. Iya ada. Ya. Oh ya. Buat ini kan tertanyakan ya Pak. Ini minta-mintakan insyaallah nanti Pak. Ada. Ya. Iya, siap. Coba. Iya. Coba. Nanti tak ini kan tak tanyakan, nanti kalau udah ada tak ini kan tak hubungi. Insyaallah. Hah?